Ya, terima kasih untuk acara puncaknya. Nanti mohon Bang Haji Arif Marbun untuk naik ke panggung. Pak Kiai Hayat, Pak Ustadz Usep, monggo. Pak Suryo, monggo. Dan Pak Tripa Syahbana. Beliau-beliau nanti yang akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Saya mohon Pak Tripa untuk mengelit diskusi ini. Nanti beliau-beliau bisa ceramah satu persatu, Pak. Tapi ceramah ekonomi, ceramah keumatan lah kira-kira gitu. Kalau kira-kira kalau versi Kiai gimana ini supaya masyarakat kita ini jadi kaya-kaya gitu. Apakah doanya itu harus dibaca sejuta kali sehari gitu. Monggo gitu-gitu. Kira-kira gimana caranya? Monggo Bang Haji Arif Marbun, Pak Kiai Hayat, Gus Hayat, terus Ustadz Usep, Pak Suryo dari Kadin, dan juga Pak Tripa dari dari Kadin juga, ya. Nanti mohon, ya, fadol, fadol. Ya, saya enggak. Ya. Ini kalau ada kamar dagang Indonesia, kira-kira apa yang bisa kita kerjakan? Alhamdulillah, monggo diperkenalkan satu-satu nanti Pak Tripa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini acara saya langsung mendadak diminta jadi moderator. Mohon maaf para sepuh, para pimpinan muspika dan sebagainya. Ini justru yang punya rumah Syekh. Jadi karena topiknya kebetulan yang hadir ini berbau ekonomi. Ada Bang Arif Marbun ini ketua PBNU yang juga membidangi ekonomi ya, Pak Bang Arif ya. Gus Said juga bergerak juga di ekonomi selain dakwahnya juga. Kalau Pak Suryo ketua Kadin Indonesia, komite khusus negara-negara Teluk yang membawahi Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, dan itu disebut GCC bersama Uni Emirat Arab. Jadi 6 negara Teluk yang 70% pendapatan brutonya, GDP-nya Timur Tengah itu ada di 6 negara ini. Dan kita alhamdulillah sudah bersilaturahmi dengan banyak dubes mereka. Nah, topik yang kita mau angkat berarti kan mengukuhkan generasi Qurani berkompetensi dalam kitab kuning dan digital teknologi. Kaitannya itu dengan ekonomi seperti apa kan kira-kira seperti itu. Mungkin pertama-tama pandangan dari Pak Yai Arif Marbun ya. Bagaimana kepengurusan NU saat ini memandang perekonomian dikaitkan dengan pesantren secara umum seperti apa? Silakan. Terima kasih Pak Dripa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini sahabat saya Pak Hayit juga dari Kadin, dari sama yang saya hormati Pak Gus Rahman yang sudah mengundang kami bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama saya mohon maaf tadi saya terlambat karena ada yang harus dibereskan. Baru kembali dari Raker PBNU di Cipasung, Tasik. Kita 3 hari di sana. Jadi di sana kita melakukan rapat kerja PBNU untuk 2022. Tadi pertanyaannya Mas Dripa itu terkait konsep bagaimana PBNU pada periode terbaru ini memandang penguatan ekonomi pada pesantren. Oke.
Jadi kemarin itu di Raker PBNU juga masuk dalam salah satu poin terkait pemberdayaan eh, ekonomi berbasis pondok pesantren. Itu dimasukkan di dalam poin Raker, di mana nantinya PBNU ke depan lebih mendorong kemandirian daripada pondok pesantren, juga warga Nahdien secara ekonominya juga akan ditingkatkan, maupun juga dari cabang-cabang yang ada di seluruh Indonesia. Itu target utama kita. Karena memang NU itu kan besar, NU itu juga punya infrastruktur yang cukup. Dan NU itu bukan organisasi baru, tapi organisasi yang punya peranan aktif di dalam kebangsaan, di dalam menjaga NKRI, dan tidak lepas semuanya itu adalah dikarenakan juga adanya basis pondok pesantren. Karena semua yang ada di pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama itu mayoritas berasal dari pondok pesantren. Nah, maka dengan itu penguatan ekonomi di pondok pesantren itu sangat urgent saat ini. Karena kenapa? Karena yang dilahirkan santri setiap tahun itu cukup banyak. Nah, tetapi perlu kita tangkap bahwa selama ini pondok pesantren itu kan lebih condong dalam hal penguatan basic agamanya. Saya pikir itu sudah cukup ya kalau dari sisi agamanya. Tapi dari sisi perkembangan keekonomiannya ini juga penting, karena di proses perkembangan zaman yang saat ini, adanya digitalisasi, adanya keterbukaan yang lebih luas di dalam berkehidupan, kita juga tidak boleh lengah dari penguatan daripada sektor ekonominya. Bagaimana pesantren itu ke depan bisa lebih mandiri dari sisi ekonominya, penguatannya, ya PBNU nanti akan membangun sebuah korelasi dengan pesantren-pesantren dalam hal pemberdayaan ekonomi pondok pesantren. Itu pertama. Yang kedua, mungkin juga kita akan mengambil peran bagaimana para santri-santri itu juga nantinya akan diberikan pengetahuan terkait ekonominya. Karena begitu nanti santri ini pada selesai dari belajar, mereka juga siap untuk berada di tengah-tengah masyarakat umum lainnya. Jadi bukan hanya dari sisi agama saja. Kalau dari sisi agama saja itu saya kira sudah cukup, karena basic agamanya cukup, terus basic akhlaknya juga cukup gitu loh. Tapi dari segi skill ini juga harus kita kuatkan. Karena bagaimanapun mereka ini kan nanti akan kembali ke tengah masyarakat umum, tidak hanya berada di wilayah pesantren saja, tapi akan bersosialisasi dengan masyarakat umum lainnya. Maka dibutuhkanlah sebuah skill untuk para santri. Sekarang ini banyak sekali kalau kita lihat banyak kreativitas yang lahir dari pesantren, baik itu di Pulau Jawa, baik itu di Pulau Sumatera maupun di Pulau Kalimantan. Itu pesantren-pesantren itu pada kreatif dalam hal masalah entrepreneur, ada entrepreneur santri dan lain-lain. Nah, tetapi mungkin belum dilakukan sebuah koordinasi yang utuh dengan beberapa stakeholder yang kira-kira membantu bagaimana mereka lebih terarah. Ini kira-kira begitu. Karena bagaimanapun juga ekonomi itu tidak lepas dari sebuah korelasi jaringan,
komunikasi yang baik dengan eksternal. Mungkin itu menurut saya ya, PBNU akan lakukan itu ke depan. Terima kasih Bang Arif. Dan memang walaupun saya kemarin nggak ikut di Cipasung Bang, tapi informasinya luar biasa saya dapat. Jadi di periode ini koordinasi lintas sektor yang terkait ekonomi semakin dalam saya lihat. Jadi di ekonomi itu tidak hanya perekonomian, tapi ada ekonomi yang dilakukan oleh RMI, ada yang oleh Ansor dan sebagainya. Sepanjang yang saya tahu sudah ada beberapa kali rapat koordinasi, bahkan beberapa ketua ditunjuk khusus untuk perekonomian. Ini kan berarti concern PB semakin luar biasa terhadap ekonomi. Terima kasih Bang Arif. Tuan rumah terakhir Pak. Ini kita santai kayak host saja gitu kan. Nah, Kiai Hayit. Nah, saya kalau dulu manggil Gus, sekarang takut kualat. Kiai Hayit. Jadi bagaimana sebetulnya para santri bisa mendakwahkan ekonomi itu dengan lugas dan nyaman? Ini kan tantangan tersendiri. Kan kalau ngomongnya ekonomi kok kayaknya muluk-muluk. Tapi memang sebetulnya 10 tahun terakhir sekarang itu sudah dipecah dua. Ada ekonomi dan bisnis. Jadi kalau ekonomi cenderung ke makro, bisnis itu ke aktivitasnya. Nanti terakhir bisnis kita ngomong sama Pak Ketua tadi Kadin. Jadi bagaimana mengkomunikasikan ini, meliterasi, membuat orang lebih sadar ekonomi dan bisnis. Walaupun sebetulnya para kiai itu dari dulu udah jago bisnis. Karena pondok pesantren itu dari dulu sudah mandiri gitu kan. Tapi sekarang kan tanggung jawabnya semakin besar. Bahkan tidak hanya untuk pondoknya, tapi untuk lingkungannya, untuk bangsa, bahkan basyariah. Kira-kira begitu Pak. Kira-kira gimana caranya? Tipsnya, karena beliau pendakwah keren. Baik, terima kasih. Moderatornya keren, pancingannya masuk ya. Ini bukti moderatornya itu pinter berarti. Yang saya muliakan, senior saya, sahabat saya, Mas Kiai Arif Marbun, ini Mas tapi juga Kiai. Karena ini dari klan besar yang ada di Sumatera Utara yang menyebarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Bapak, Ibu sekalian biar tahu ini orang top. Jadi kita hadir bersama orang top insya Allah, berkah. Amin, tepuk tangan untuk beliau. Yang saya muliakan Pak Ketua Kadin bidang Pertengah, saya baru kenalan meskipun saya sudah sering kenal fotonya. Karena teman saya jadi anak buah beliau. Saya pikir tadi Kadin Kabupaten atau Kadin di Provinsi Jawa Barat. Tapi ternyata Gus Nur, pengasuh Kiai Nur Rahman ngasih tahu ini Kadin Pusat. Alhamdulillah saya jadi ngefan beliau. Sekarang ketemu langsung, dari langsung foto tak kirim ke teman saya. Yang saya muliakan Ustadz Usep, nah ini Ustadz keren, gaul dari Ciputat. Ya. Nanti beliau suruh ceramah saja, karena memang datang untuk ceramah. Dan Fadilatul Syekh Khalil Ibnu Ibrahim, marhaban. Fi hadzal ma'had al-mubarakah insyaallah. Serta para tamu undangan, Pak Polisi, Pak Tentara, Kades, Camat, para kiai, para masyayikh, serta hadirin wal hadirat, para wali santri yang hari ini sangat berbahagia. Dan tidak lupa saya hormati, saya muliakan muassis serta sahibul ma'had wa murabbi hadzal ma'had Kiai Nur Rahman. Semoga beliau berikan oleh Allah kekuatan untuk terus mengawal syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah di tempat yang mulia ini. Amin. Allahumma. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya datang ini diundang 2 hari lalu. Tiba-tiba ditelepon, Kiai ada acara apa enggak? Enggak ada. Saya ada haflatul imtihan. Ada haflatul imtihan sekaligus wisuda. Kalau enggak ada acara, mohon bisa menyempatkan waktu. Bismillah. Saya jawab bismillah karena dulu saya pernah ngisi pengajian di sini. Dan dulu ketika bangun pesantren, pesantrennya masih proses tahap awal. Saya ikut meletakkan batu pertama. Nah sekarang saya datang itu sudah ada BLK, ada kampusnya, subhanallah. Jadi hadzal yaum yaumun sa'id ya Syekh. Li'annani qad fahimtu mata wa awal marrah bunya hadzal ma'had. Wala siyama
fi hadzal yaum laqitukum. Nah, Syekh Khalil Ibrahim ini istimewa Pak, dari Irak. Tapi istrinya orang Riau. Alhamdulillah, saya tanya tadi, Syekh, kam indak zaujah? Kathir gitu. Berapa istrinya? Banyak. Nah, kalau beliau karena pendakwah enggak apa-apa, kalau Bapak Ibu jangan. Nanti pulang dari sini panjang urusannya. Betul nggak Pak? Pak Tentara, betul ya? Yang saya aslinya ceramah disuruh diskusi ya gimana terus? Harusnya berdiri nih harusnya. Tapi karena sungkan ada ketua PBNU jadi kita kalah pamor. Karena saya udah nggak lagi jadi pengurus PBNU. Makanya di situ ditulis tadi nggak tak upload. Saya masih ditulis wakil ketua lembaga dakwah. Itu periode lalu. Periodenya Kiai Said. Nah, hari ini saya pensiun dari PBNU karena diganti tokoh-tokoh yang lebih hebat, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum saya bicara soal pengalaman bagaimana Islam sangat concern terhadap ekonomi, tadi moderator bicara soal ekonomi dan bisnis. Kalau ekonomi itu makro, kalau bisnis itu mikro. Mikro sama makro tahu nggak Pak? Pak, apa? Mikro dan makro, nanti itu bab berikutnya. Ya, sebelum saya bicara soal ekonomi dan pengalaman saya ingin cerita tentang istimewanya majelis pada siang hari ini. Saya tadi ikut menangis bersama para wali santri, bersama para tamu undangan, karena melihat anak-anak kita yang dipilih oleh Allah menjadi ahlul Quran. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi Ramadan. Sebentar lagi Ramadan. Inti dari ibadah Ramadan itu 3. Pertama, puasa di siang hari. Kedua, qiyamul lail di malam hari. Yang ketiga, banyak-banyakin baca Quran. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Nah, kalau kita sudah tahu Ramadan sebentar lagi tiba dan hari ini kita diingatkan tentang Quran, maka kita adalah orang yang paling beruntung. Mari kita bersyukur kepada Allah atas anugerah kita diingatkan Quran hari ini, sehingga kelak saat bertemu Ramadan kita tidak hanya mempersiapkan diri puasa di siang hari, qiyamul lail malam hari, tapi berapa kali khatam Quran yang Bapak Ibu sekalian targetkan untuk Ramadan kali ini. Jangan sampai Ramadan kali ini sama kayak Ramadan tahun lalu. Ya. Ramadan tahun lalu khatam enggak. Berapa juz? Qul huwallahu ahad aja misalnya. Nah, tahun ini setelah kita datang enggak boleh terulang. Minimal sebulan penuh khatam sekali. Siap apa siap? Siap apa siap? Nah, ajak anak-anak yang tadi sudah hafal juz 30 atau mungkin lebih dari juz 30 tadi. Ya. Itu motivasi kita. Jadi jangan hanya senang anaknya hafal tapi orang tuanya tidak mau baca Quran. Karena adibu auladakum. Prinsip Islam yang pertama adalah ajari anakmu. Ajari anak itu tidak hanya perintah. Karena bahasanya hadis itu adibu. Kalau adibu itu artinya kasih adab. Kasih adab itu berarti ngasih contoh. Jangan sampai nak sholat, nak puasa, nak zakat, nak ngaji Quran, tapi orang tuanya main HP. Banyak nggak di situ? Di sini banyak nggak? Nggak ada, insya Allah. Amin. Allahumma amin. Makanya mari Bapak Ibu sekalian, momentum wisuda tadi kita jadikan momentum introspeksi kita untuk target Ramadan dalam menghatamkan Quran. Untuk apa kita hatamkan Quran? Tidak mungkin kita kenal Allah kalau kita tidak kenal Al-Quran. Tidak mungkin kita kenal Rasulullah kalau kita tidak kenal Al-Quran. Karena Allah dan Rasulullah itu penjelasannya hanya ada dalam Quran. Siapa Allah itu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Allah. Siapa lagi Allah itu? Allahu nurus samawati wal ard. Banyak sekali ayat Quran, termasuk ayat kursi. Isinya itu adalah penjelasan tentang
Allah. Makanya siapa yang rajin baca ayat kursi pasti jin kabur. Kecuali jin yang rambutnya hitam. Ya kan? Manusia yang jadi jin. Karena memang jin itu ada dua. Minal jinnati wan nas. Nah, demikian halnya kalau kita ingin kenal Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengembangkan Islam, bagaimana Rasulullah dalam berdakwah, bagaimana Rasulullah dalam mengembangkan ekonomi, baca Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, ini baru 2 ayat. Nanti kalau tak terusin tidak selesai diskusinya nanti. Padahal sudah pada lapar. Betul apa enggak? Saya tadi itu mikir acaranya enggak segede ini. Makanya saya enggak sarapan di rumah, Pak. Cukup makan kacang hijau. Nyampe sini lapar saya. Adanya cuman pisang sama calak, ya kita makan dulu lah. Saya tengok kanan kiri pada belum buka, ya resiko. Ya bismillah saya buka. Saya tawarin Syekh, katanya sudah. Akal teh Syekh, syafa'ata hadzal yaum. Insyaallah shaim. Syekh shaim. Guru kita lagi puasa, semoga kita keberkahan puasa beliau. Amin, Allahumma amin. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian saya sampaikan sebelum saya bicara soal ekonomi. Kenapa? Karena ini momentum kita untuk mengingatkan tentang konsentrasi kita sebagai orang Islam terhadap Al-Quran. Nah, Pak Nur Rahman ini sudah bergerak. Tidak hanya punya mimpi bagaimana mencetak generasi-generasi Qurani, tapi beliau sudah bikin pesantren, beliau kemudian sudah membuat pendidikan Quran, tapi juga dikembangkan ahli-ahli Quran yang ahli ekonomi. Nah, ini yang keren. Saya tadi punya inspirasi, saya punya pesantren 3, Pak. 1 di Jakarta, yang 1 di Lumajang, 1 di Jember. Ya. Tapi pesantrennya pesantren skill namanya. Nah, setelah saya datang ke sini, saya punya inspirasi pesantren skill yang Qurani. Nah, nanti saya studi banding guru-gurunya ke sini nanti sama Pak Nur Rahman. Termasuk studi banding bagaimana bisa cepet bangun kayak Pak Nur Rahman di sini. Ya saya. Gimana caranya biar cepet bangun itu? Nah, ini canggihnya Pak Nur Rahman itu, Pak. Hanya para masyayikh yang tahu ini. Pak Ketua PBNU yang tahu ini bagaimana canggihnya Pak Nur Rahman ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur berada di majelis ini karena kita akan nastafid, mengambil faidah bagaimana kita hubbul Quran, karena Rasulullah sendiri yang mengatakan khairukum. Ini bahasanya Kanjeng Nabi, hati-hati. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menjadi orang terbaik di sisi Allah, terbaik di hadapan Rasulullah, terbaik di hadapan Quran, maka jadilah orang yang selalu belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Saya nggak bisa ngaji, gimana cara saya mengajar Al-Quran? Tadi ada anak-anak yatim yang perlu kita santuni. Jadi Bapak asuh, biayai tiap hari. Kemudian dia ngaji, berarti kita sama dengan mengajarkan Al-Quran. Bedanya kalau saya ngajarin, karena saya bisa ngaji langsung pada anak-anak saya, tapi yang nggak punya waktu, nggak bisa ngaji, kita ngajarin anak kita melalui guru, gurunya kita bayar, anaknya kita kasih beasiswa. Kalau kita mampu untuk menjadi orang-orang yang mengayomi orang yang belajar Quran atau ahlul Quran, insya Allah kita akan menjadi orang yang terbaik. Itulah yang disebut oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sudah nggak usah pakai yang lain, sudah pakai 1 ini aja, insya Allah surga tempatnya. Amin, Allahumma amin. Nah, hadirin yang hadir, anaknya disekolahin ke sini, bantu pesantren, ada acara pesantren ikut hadir, ikut nyumbang, itu juga bagian dari khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Amin, Allahumma amin. Berapa menit lagi? Izin Kiai? Nah, 2 menit lagi. Saya tahu karena kalau kelamaan nanti panas yang lain, Pak. Karena memang hawanya sudah panas. Tapi tadi
Pak Ketua, saya tadi doa. Kalau kata Syekh tadi, hina manazalal matar, enta taqul hadza barakah. Syah. Walakin fi Indonesia, fi Mandalika, hunaka pawang. Enta tafaham pawang. Nah tadi saya kepikiran pawang, Pak. Ini ada pawangnya enggak ini? Kalau enggak ada pawangnya ini bisa bubar ini jamaahnya ini. Akhirnya saya doa, ya Allah, kalau yang terbaik hujan, hujanlah. Kalau enggak hujan, kasihlah sebentar aja. Habis pengajian hujanlah gitu. Ternyata enggak hujan lagi. Saya enggak tahu ini doa saya yang makbul atau doanya Bapak Ibu sekalian ini. Alhamdulillah. Kita sementara enggak hujan, kita syukuri. Habis ini kayaknya mendungnya masih ada. Kita minta acara selesai, kita pulang, makan di rumah masing-masing. Saya nggak tahu disiapin apa enggak ini panitia. Kalau enggak ya di rumah masing-masing. Tapi kalau undangan di depan pasti disiapin. Ini jamaah ini loh. Ya. Ya kalau tadi penuh ya, kalau nggak begitu penuh ya undanglah Pak Nur. Makan bareng kita di BLK situ, sekalian syukuran ya. Nah, alhamdulillah kita masih ada waktu terang sehingga suasananya masih kondusif. Karena kalau hujan pasti berisik. Yang kedua, orang kalau hujan itu pinginnya bawaannya lain Pak. Ya kalau agak ngelet pinginnya tidur. Kalau lapar pinginnya segera makan. Jadi nggak kondusif. Tapi kalau panas biasanya ketemu pembicara-pembicara nasional dari Kadin tambah panas. Insya Allah, amin. Allahumma amin. Yang terakhir, Islam dan ekonomi itu nggak bisa dipisahkan. Tolong dicatat, Islam dan ekonomi nggak bisa dipisahkan. Sampai Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin Babul Ilmi itu menegaskan selain ilmu yang fardu ain untuk dipelajari, yaitu ilmu tentang ibadah, ilmu tentang toharoh, ada 4 ilmu yang harus dikuasai oleh umat Islam, yang harus dikuasai oleh umat Islam meskipun hukumnya fardu kifayah. Apa 4 ilmu itu? Yang pertama, al-ilmu alladzi yata'allaqu bil bina', ilmu yang terkait dengan konstruksi, ilmu yang terkait dengan pembangunan. Nah kalau konstruksi dan pembangunan tidak ada lagi kecuali bicara ekonomi. Gimana kita bangun kalau kita nggak punya uang? Berarti orang Islam harus kaya sehingga membangun. Maka ilmu membangunnya harus dikuasai umat Islam. Itulah yang membuat abad pertengahan kita berjaya dengan arsitektur yang keren. Sisanya masih ada di Turki, masih ada di Eropa. Itu arsitektur dari karyanya umat Islam. Nah hari ini kita terlalu jauh ketinggalan karena kebanyakan debat halal haram bid'ah syirik. Nah insya Allah di sini nggak ada lagi. Amin. Allahumma amin. Itu yang pertama. Jadi ilmu alladzi yata'allaqu bil bina'. Pokoknya konstruksi, mau bangun jembatan, bangun rumah, mau bangun tower, termasuk sekarang konstruksi ini tidak hanya konstruksi fisik, konstruksi maya, metaverse, itu harus dikuasai umat Islam. Karena kita yang punya jalurnya. Hanya karena kita itu lama berdebat soal halal haram tadi, akhirnya ilmu itu dikuasai orang lain. Yang kedua, al-ilmu alladzi yata'allaqu bil falahah. Ilmu yang terkait dengan dunia pertanian. Nah kalau bicara pertanian, ekonomi lagi Pak. Produk-produk pertanian. Kemudian kita create pertanian itu menjadi produk-produk yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara sehat. Nah wa ma yata'allaqu bihi. Ilmu yang terkait dengan dunia pertanian, mulai dari bagaimana nanam, bagaimana bikin bibit, panennya bagaimana, jualnya bagaimana, juga turunannya. Apa turunannya? Ya makanan, gizi dan seterusnya. Ini harus dikuasai. Kalau tidak, orang lain yang menguasai, habis kita. Betul apa enggak? Ini Imam Ghazali Pak, 500 tahun Hijriah yang lalu beliau nulis. Nah yang ketiga, al-ilmu alladzi yata'allaqu bi al-at'imah wal malabis. Ilmu yang terkait dengan gizi dan pakaian, fashion. Kenapa Imam Ghazali menulis ilmu yang terkait dengan pakaian, fashion, dan makanan ini harus dikuasai umat Islam? Karena kalau orang lain yang menguasai, mereka jadi trendsetter. Kalau orang lain menguasai, pakaiannya bagus itu kalau kelihatan dadanya misalnya. Ya kayak yang sering kali kita lihat di TV, ya ada fashion itu yang terbaik kata mereka.
ada Paris Fashion, ada American Fashion. Salah. Kenapa? Karena fashion terbaik itu jangan-jangan harusnya sarung, Pak. Nah, meskipun untuk Tanfidia nggak boleh pakai sarung sekarang. Ya, makanya Tanfidia pakai celana. Saya Wakil Katib Syuriah PWNU DKI Jakarta, makanya saya pakai sarung. Jadi bedain Syuriah sama Tanfidia itu sarung sekarang. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ilmu terkait dengan makanan ini penting karena hari ini kita menemukan fakta ada permen yang isinya narkoba. Betul apa enggak? Ada makanan yang bungkusnya bagus tapi isinya formalin, ngerusak. Nah, kalau umat Islam tidak menguasai ilmu gizi, ilmu tentang makanan, kita akan tanda kutip diracun oleh orang lain. Sehingga mungkin tidak membunuh langsung tapi membodohkan generasi muda kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir yang harus dikuasai oleh umat Islam adalah ilmu alladzi yata'allaqu bisiyasah. Ilmu yang terkait dengan politik. Umat Islam nggak boleh bodoh. Kalau bodoh mudah diadu domba. Makanya Imam Ghazali mengingatkan umat Islam harus ngerti politik dan harus menguasai politik. Nah, kalau bahasanya Bang Arif Marbun, kita orang NU ini pemilik saham terbesar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita harus menjadi pemimpin di negeri ini. Kalau kita ingin kaum muslimin, warga NU bisa menikmati hasil pembangunan. Nah, pesantren-pesantren dibikin ini untuk membuat kesadaran baru. Hadirin Bapak Ibu sekalian, ikut diundang pengajian agar sadar bahwa kita yang harus banyak menikmati dari bumi kita tercinta, bukan orang lain. Ya, sementara kita hari ini lebih banyak nonton orang lain yang bahagia. Betul apa enggak? Pak Tentara, betul apa enggak? Pak Polisi, betul apa enggak? Nah, kita harus bangkit, sadar. Nah, kalau sudah bangkit dan sadar, insya Allah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kalau itu yang kita kawal, tidak lama lagi kita akan makmur insya Allah biidznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi ekonomi dan Islam nggak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, walaupun agak telat, ayo kita mulai. Apa buktinya ekonomi dan Islam nggak bisa dipisahkan? Dulu yang mengawal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang kaya semua, nggak ada orang miskin. Abu Bakar kaya apa enggak? Kaya. Umar kaya apa enggak? Kaya. Utsman kaya apa enggak? Abdurrahman bin Auf, semua orang kaya, Pak. Nah, kenapa ada orang miskin? Takdir Allah yang pertama. Yang kedua ya karena mungkin ada yang males, atau kalau nggak males ada sistem yang memiskinkan. Nah, inilah yang harus kita sama-sama bongkar. Insya Allah kalau kita bersatu, dari pengusahanya bersatu, dari PBNU bersatu, para ulamanya bersatu, warga masyarakatnya bersatu, tidak lama lagi kita akan bersama-sama bisa bangkit dalam rangka untuk syiar Islam yang lebih baik dan sekaligus meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kita. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya aturkan. Mohon maaf jika dalam menyampaikan ada yang kurang berkenan. Syukran wa tumtum fil khair. Tadi saya mulai tidak pakai salam karena ingat ini seminar. Nah, tak ulang salamnya 2 kali. Saya rapel yang pertama sama yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salam yang terakhir. Terima kasih. Wallahul muwaffiq la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kalau kita berharap sesuatu, ini beyond dapatnya. Saya berharap dikasih nasi kotak, dikasih prasmanan. Jadi luar biasa. Memang pendakwah keren kita, dan memang sebelumnya juga sangat aktif di LDNU. 4 yang saya langsung coba ingat gitu kan. Kita walaupun bersifat fardu kifayah, kita harus bisa dan mampu menguasai pembangunan. Dalam hari ini bisa infrastruktur dan sebagainya. Yang kedua adalah pertanian. Pertanian ini mungkin kalau diluaskan pertanian dan laut juga kali ya, karena pertanian laut. Jadi ini harus kita mampukan diri kita. Yang ketiga adalah, ini menarik nih kombinasinya yang ketiga nih, gizi dan pakaian. Ya, kebetulan saya dokter, alhamdulillah. Jadi gizi ini ilmu kedokteran. Memang ternyata dokter itu di satu kaum harus ada. Jadi yang harus ada di satu wilayah itu, kalau saya tidak salah ingat dari para kiai,
Harus ada ahli ulama, ahli agama, sama ahli kesehatan. Nah, di sini udah lengkap, ada ahli kesehatan. Nah, gizi dan fashion ini kan dua kombinasi yang kayaknya tidak berhubungan, tapi saya yakin kalau kita ngaji lagi kitab itu pasti dapat itu jawaban. Dan mungkin butuh 3 hari 3 malam sendiri. Yang terakhir adalah, nah ini yang sebelumnya mungkin dianggap tabu dipisahkan, ternyata kita harus tahu politik. Bukan berpolitik, tapi kita tahu politik, para ahlinya yang akan melakukan, memimpin kita berpolitik. Terima kasih Kiai, luar biasa. Satu pertanyaan, jawabannya satu kitab. Kita lanjutkan. Soalnya kalau ngundang saya itu mahal, Pak. Oh iya. Jadi karena sudah diamplopin, ya. Jadi harus disampaikan. Kalau cuma jawabnya sedikit, kasihan ngundangnya. Alhamdulillah. Padahal saya masih punya 3 pertanyaan buat Kiai. Oke, nah kita sudah dapat wawasan ya. Pertanyaan saya kan tadi bagaimana menyampaikan dakwah ekonomi. Tapi yang kita dapat adalah pencerahan dakwah ekonomi itu sendiri secara besar. Sehingga kita langsung tahu bahwa ekonomi bahkan tidak bisa dipisahkan oleh Islam. Bukan hanya bagaimana menyampaikan, tapi esensi filosofinya kita dapatkan, luar biasa. Dan kita dalam suasana sejuk ya. Tadi hujan sebentar itu kan Allah dinginkan kita. Karena ternyata tidak hanya air mata kita yang mendinginkan diri kita, Allah kasih kita pendinginkan tadi dengan langit Allah. Nah, kita sekarang beralih nih ke Pak Suryo Putranto, Ketua Kadin Indonesia, Komite Gulf Cooperation Council, sebuah bahasa Inggrisnya gitu, Dewan Negara-Negara Teluk, yang kita sering tahu kan Arab Saudi dan sebagainya. Nah, Pak Suryo, secara bisnis ya, pengusaha kita kan di Indonesia ini pengusaha muslim sebetulnya banyak, tapi yang sudah masuk kategori 10 besar konglomerasi itu kan tidak terlalu banyak. Tapi yang berjuang sebetulnya banyak, atau bisa jadi cukup banyak yang besar tapi nggak muncul sebagai sultan, nggak muncul disebut sebagai crazy rich karena kita bukan orang gila gitu kan. Ya, jadi kita perlu tahu juga, karena Pak Surya pengusaha yang sukses gitu kan, dan aktif di organisasi sehingga saat ini menduduki posisi ini. Kira-kira 1-2 pengalaman yang menurut Pak Suryo yang perlu kita ambil pelajaran bagaimana kita berbisnis yang tetap sesuai dengan kaidah Islami, Pak Suryo. Silakan Pak Suryo. Ini tadi tidak ada janjian pertanyaan ya, semua spontanitas. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Moderator. Yang saya banggakan dan saya hormati Bapak Rohman selaku Ketua Yayasan, Bapak Kiai yang luar biasa. Saya sebetulnya tidak perlu banyak bicara lagi Pak Dr. Dripa, karena rupanya Kiai itu menguasai agama dan bisnis. Sedangkan saya aja bisnis sedikit-sedikit, apalagi agama. Jadi saya hanya sharing sedikit di sini sesuai dari Pak Moderator, Bapak Camat, Bapak Kades, Syekh, Bapak dari TNI, Bapak Polisi, Bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir di sini. Saya merasa bersyukur dan bangga bisa hadir di tengah-tengah majelis ini. Karena sesuai yang disampaikan Pak Kiai juga waktu sudah siang, saya hanya sekitar 5 menit ingin menyampaikan sharing sedikit bahwa kenapa menurut Pak Moderator ini pengusaha banyak, berusaha banyak, tapi kok yang kelihatan itu crazy rich-nya bukan dari muslim. Tapi nyuwun sewu Pak Dokter, crazy rich ini belakangan kita tahu benar-benar ada yang gila juga Pak, gitu. Jadi mudah-mudahan kita tidak seperti itu, tetapi kalau insya Allah dikasih berkah dan kepercayaan dari Allah, benar-benar kita punya kekayaan, keberhasilan, itu menjadi berkah dan barokah buat kita semua, buat keluarga, buat staf dan karyawan kita. Sedikit saya pelajari bahwa pengusaha itu Pak Dripa, biasanya mulainya dari bawah. Ada yang mulainya dari tengah, ada yang mulainya dari atas. Tapi ada yang lahir sudah dengan periuk emas gitu.
Tetapi kok saya lihat generasi yang bisa bertahan sampai 2 generasi, yaitu dari ayah, anaknya, atau sampai cucunya, itu yang mulai rata-rata dari bawah. Dia mempunyai pondasi yang kuat, karena yang lahir sudah menjadi anak sultan ini mentalnya lain, Bapak Kiai, Pak. Seperti yang disampaikan sama Gus Rohman juga, ini dibuat tanpa IO. Ini dibangun, didesain tanpa IO, tetapi semua dari santri dan santriwati. Saya begitu kagum karena apa? Kami di pengusaha, di Kadin, apa-apa kita udah kayak iya, sopo sing arep gawe, kita mau taunya beres. Di sini saya lihat mentalnya Pak, umur-umur dari 10-15 tahun sudah berani duduk di sini tanpa demam panggung, itu bukan hal yang mudah Pak. Waktu kami sekolah aja umur segitu belum tentu kami bisa seperti itu. Jadi pembangunan mental Pak Kiai, mohon izin Bapak dari PBNU juga, mental di sini luar biasa. Jadi kalau Pak Dr. Dripa menanyakan bagaimana, saya kira mental, apalagi mental islaminya yang ada, menjadi modal untuk bisa berhasil. Tetapi berhasil tanpa kejujuran menurut saya itulah kegagalan total. Jadi lebih baik kita alon-alon, tapi yang kita lihat kelakuannya Pak. Mohon izin sekitar pengalaman yang tadi saya sampaikan, benar-benar yang saya lihat dari kawan-kawan saya sendiri, saya nggak bisa sebut nama yang sampai sekarang masih mentereng, ada juga yang sudah lemas, tapi semua itu perlu stabilitas. Karena itu mohon izin, mudah-mudahan nasihat dari Bapak Kiai yang disampaikan dicerna itu, saya luar biasa, hati saya tuh terenyuh gitu ya, karena nggak bisa dibeli Pak. Apalagi tadi saya lihat penyerahan mahkota, wah itu makser gitu, saya menitikkan air mata. Begitu itu selesai langsung hujan Pak, Masya Allah, itu barokahnya luar biasa. Jadi saya kira demikian yang bisa saya share Pak Dr. Dripa dan Bapak-Bapak Kiai, bahwa mentalitas yang dibangun itu adalah yang menjadi prinsip hidupnya para pengusaha yang berhasil. Saya lihat mudah-mudahan para santri dan santriwati yang sudah demikian punya mental, insya Allah. Karena apa Pak, kami dari Kadin Indonesia berharap mereka-mereka ini akan bisa membangun UMKM dari bisnis kecil-kecilnya. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu harus paham bahwa UMKM ini di Indonesia ada 60 juta Pak pengusaha UMKM. Bayangkan mereka inilah yang mendukung sepenuhnya industri besar. Jadi bapak itu kalau lihat pabrik mobil atau lihat pabrik motor atau lihat pabrik semen, kalau tidak ada dukungan dari UMKM mereka nggak bisa jalan Pak. Nggak ada warung nggak bisa jalan. Dan Indonesia ini punya keunggulan karena kita punya bahan baku, punya material yang luar biasa. Siapa yang gerakkan kalau bukan UMKM? Saya kira usaha daripada Gus Rohman dengan santri Tekno ini akan menjadi cikal bakal. Juga bapak-bapak punya santri yang demikian banyak. Disitulah saya lihat yang belum terlihat. Saya ingat Pak Wapres juga bilang tahun 2024. Itu juga menjadi pikiran kita dalam 2 tahun kita bisa mencapai itu. Mudah-mudahan sharing saya ada sedikit manfaat, dan insya Allah majelis ini tambah berkah Pak Gus Rohman, dan kesempatan ini mudah-mudahan menjadi berkah kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Suryo. Jadi pengusaha itu juga manusia, dan manusia Islami berarti pengusaha Islami, begitu kan. Sehingga hati nurani pengusaha pun kita juga bisa terenyuh. Kita semakin berinteraksi, kita juga semakin mendalami. Jadi kaitan hubungan antara pengusaha, ulama ini jangan dipisah-pisah. Harus sering ketemu sehingga saling menularkan kebaikannya. Bagaimana tentang ekonominya, bagaimana tentang
Islamnya. Tadi kan sudah disampaikan oleh Kiai sampai bingung saya ngomong. Bahwa tidak Kiai bahwa tidak bisa dipisahkan Islam dengan ekonomi. Berarti jangan pisahkan ulama dengan pengusaha. Ya, kan esensinya seperti itu. Karena butuh dua-duanya untuk membangun bukan hanya ekonomi, bukan hanya agama, tapi membangun kehidupan kita lebih baik dunia dan akhirat. Ada yang ulama dan pengusaha, Pak. Ya, ada. Ini. Wah, Kayak Arif Marbun ini. Jadi double malah itu. Double ya? Nggak bisa dipisahkan. Betul. Sudah menyatu. Starting dari ulama jadi pengusaha. Ya. Kita yang pengusaha ulama dulu, Pak, ini, Pak. Oh, gitu. Nah, tantangan terbesar kami di teman-teman pengusaha, bagaimana kami pengusaha bisa segera nyantri. Syukur-syukur ada yang jadi ulama. Itu tantangan terbesar itu. Karena belum ada kelas khusus untuk pengusaha nyantri. Mungkin bisa dipikirkan para kiai itu nanti. Nah, luar biasa. Karena pasti lebih besar lagi itu honornya pengusaha-pengusaha ini. Dan itu tantangan, itu agak sedikit obsesi buat saya sendiri sebetulnya. Bagaimana yang bukan alumni pondok, ya, kalau Kiai Arif kan bapaknya sudah kiai, lahir sudah kiai gitu ya. Lah saya yang bukan lahir dari pondok pesantren, tapi pengen dapat ilmu esensi pondok pesantren dari mana? Saya pernah tantang beberapa pengasuh pondok pesantren, belum ketemu jawabannya. Karena jawab, oh harus gini, belajar mantik, belajar ini semua dulu. Kapan ya gitu kan? Jadi mestinya ada. Ya, saya nggak tahu. Tapi itu yang perlu kita pikirkan. Bahkan dokter juga pengen jadi ulama. Dan banyak dokter jadi ulama. Menteri Agama kita dulu dokter. Bukan, yang jenderal. Bukan Munawir Ghazali sebelumnya. Berarti dua kalau gitu malah yang saya tahu. Jadi cukup banyak. Jadi dokter yang ulama. Nah, ini catatan yang menarik. Terima kasih Pak Suryo. Jadi adik-adik santri ternyata sudah melakukan langkah pertama untuk jadi pengusaha, yaitu oleh Gus Rohman dilatih mentalnya. Karena pengusaha itu mentalnya memang harus siap. Orang hanya melihat pengusaha saat untung, enak ya untung. Coba rugi, geblak. Saya pernah bangkrut, geblak itu. Geblaknya itu yang paling menyedihkan bagi pengusaha kalau lagi bangkrut. Kita kehilangan karyawan, artinya karyawan itu nangis, nggak bisa makan. Itu yang paling menyedihkan, bukan kitanya. Kalau istri saya marahnya gini, ya kenapa sekarang kita nggak bisa bantu orang dengan gampang? Nangisnya itu beda lagi. Jadi suami tambah parah. Itu pernah pengalaman saya beberapa tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah Allah kasih kesempatan lagi untuk bangkit. Jadi alhamdulillah langkah pertama dari pengusaha adalah mental yang dilatih tadi. Ini pesan dari Pak Suryo yang memang sudah pengusaha yang sangat berpengalaman. Nah, apa yang kita akan ungkit dari Kang Usep? Secara organisasi jamiah itu perlu dilakukan karena ada faktor fardu kifayah tadi kan. Kalau sendiri-sendiri kan nggak bisa, sudah dilakukan. Ternyata pengusaha juga sudah melakukan. Apa yang harus dilakukan masyarakat pada umumnya untuk mendukung agar faktor ekonomi tidak berpisah dari Islam itu terrealisasi. Jadi bukan dari sudut pengusahanya ini. Masyarakat kan punya peran juga. Oh, ekonomi Islam, ayo umat Islam. Nah, bentuknya seperti apa? Tapi kalau mau lebih luas daripada itu, silakan Kang Usep. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Terima kasih yang mulia moderator dan juga yang saya hormati dan yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para ustadz, bil khusus al-alim al-allamah Ustadz Kiai Haji Nur Rahman, al-alim al-allamah Ustadz Kiai Haji Muhammad Hayyid Nur Hayyid, dan juga al-alim al-allamah Ustadz Kiai Haji Arif Marbun, dan juga para ulama dan bil khusus ketua Kadin beberapa negara Timur Tengah ya. Kalau saya dari TNI Polri juga yang saya hormati, saya muliakan, alhamdulillah berkenan hadir, dan seluruh jamaah yang hadir.
Kalau saya dari tadi lagi mikir, Pak. Mikir, kenapa? Mikir saya salah hadir. Saya dari tadi mikir, ini saya salah hadir ini. Saya salah datang, salah tempat. Kenapa? Karena yang datang di kiri kanan saya ini orang-orang hebat semua. Kalau saya hanya masyarakat kecil yang tinggal di sebuah perkampungan yang setiap hari berinteraksi dengan kalangan grassroots, kalau kata kalangan masyarakat menengah ke bawah, akar rumput. Sehingga saya sepakat gitu, apa yang disampaikan oleh beberapa orang-orang hebat di kiri kanan saya, ini masya Allah luar biasa. Jadi sebenarnya yang ngaji ini bukan jamaah, saya ikut ngaji sama beliau-beliau ini, termasuk sama Pak Dokter juga. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan nanti betul-betul gelar dokternya mampu meraih keridhaan Allah ya, amin ya rabbal alamin. Saya sering bersentuhan dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat dan menyaksikan langsung bagaimana masyarakat berjibaku sekuat tenaga bertahan hidup dari mulai COVID. Hampir 3 tahun deh, kurang lebih ya, hampir 3 tahun. Itu masyarakat luar biasa. Tadi yang mulia Pak Ketua Kadin menyampaikan, biasanya karakter berjuang itu muncul dari orang-orang yang lahir dari kalangan biasa gitu ya. Kalau yang lahir dari tadinya orang tuanya sultan gitu, biasanya anak-anak itu ya jarang punya inspirasi atau semangat yang luar biasa. Tetapi yang terjadi di masyarakat itu adalah apa? Masyarakat, saya yakin para jamaah di sini, orang tua santri, yakin ekstra mengeluarkan tenaga, berpikir semaksimal mungkin untuk apa? Sekedar bisa makan sehari-hari pun itu luar biasa. Sehingga wajar pada akhirnya mereka itu banyak yang lebih mengedepankan apa? Sisi religinya gitu. Kenapa sisi religi saya katakan? Banyak merenung di malam hari, nangis di malam hari, bersujud di malam hari. Sampai saya pernah ada tetangga, kalau saya itu di daerah Ciputat, Tangerang Selatan, Ciputat Timur, Kelurahan Cempaka Putih. Itu memang di situ saya sengaja tidak, terakhir saya memang ngisi di stasiun TV Inews TV di Cahaya Hati. Tetapi saya ternyata sama Allah disuruh lebih konsen di masyarakat. Saya punya majelis ngopi namanya. Majelis ngopi, ngobrol perkara iman. Itu kalau Pak Dokter berkenan hadir suatu waktu, tuh rata-rata santrinya bertato. Rata-rata santrinya bertato. Tetapi walaupun bertato, dia mau datang ngaji. Makanya saya bikin majelis ngopi. Tidak majelis yang buat mereka sudah menakutkan. Majelis Riyadhah atau masjid ilmu, majelis apa enggak. Saya kasih, ngapain? Kita ngopi yuk. Tapi intinya ngobrol perkara iman. Di situ pun saya berusaha untuk apa? Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan teman-teman. Saya yakinkan kepada Pak Polisi dan Bapak TNI, saya berani meyakinkan. Banyak para ustadz, para kiai termasuk saya, itu sedang berusaha bahkan berjibaku, bahkan sampai keteteran untuk apa? Menerima pertanyaan-pertanyaan yang nyebar di sosmed. Kita harus menjadi penyeimbang, memberikan pemahaman dan sekaligus penyeimbang untuk apa? Menahan emosi. Itu luar biasa. Saya lihat di sini nih, mengukuhkan generasi Qurani yang berkompeten dalam kitab kuning dan digital teknologi. Saya tadi ketika baca ini, wow, ajib ini. Ini luar biasa. Percayalah para wali santri, bapak ibu memasukkan anaknya ke sini, insya Allah ini menjadi yang terbaik. Menjadi jawaban. Untuk apa? Kondisi zaman sekarang. Kondisi zaman sekarang itu apa? Anak-anak muda itu kalau ke kiai ogah datang, ke ustadz males. Apa menenek pondok pesantren? Nek kalau nggak dipaksa, bahasa Jawa nek ngoten nggih Gus. Bahasa kalau nggak dipaksa nggak mau. Tetapi ternyata di luaran sana itu masyarakat Islam sendiri diserang oleh apa? Oleh info-info di media sosial. Yang saya berani jamin itu semua hampir rata-rata hoax. Hampir rata-rata hoax.
Entah itu tentang isu politik, entah apa. Sampai kasus minyak goreng aja, waduh digoreng habis-habisan. Minyak goreng digoreng juga. Tambah licin. Coba kalau kita sebagai ustadz atau sebagai kiai atau tokoh agama yang dikenal di masyarakat dengan embel-embel kiai, ustadz, ulama segala macam, tidak memberikan kedamaian, ketenangan, mau jadi apa? Makanya saya katakan betul, sepakat dengan Kiai Gus Nur Hayid beliau menyampaikan NU itu pemilik saham terbesar dalam peranan NKRI ini, betul gitu. Kembali ke yang tadi, saya katakan para wali santri tepat ketika memasukkan anaknya ke sini. Kenapa akan punya anak yang sanggup menjawab tantangan di masa sekarang? Kenapa? Al-Quran tok, hanya Al-Quran saja, tidak dibarengi dengan kitab kuning, sulit untuk bisa memahami nilai esensi dari setiap surat, setiap ayat, bahkan setiap kalimat kata dalam Al-Quran. Allah itu menyimpan 1001 makna. Oh iya, kalau sekedar Al-Quran ya, makanya harus dilengkapi dengan apa? Kitab kuning. Saya ada pondok pesantren peninggalan Ustadz Jeffrey almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, itu di Cikeas. Nama pondok pesantrennya As-Sahabah, yang menjadi pengasuh pondok pesantren Ustadz Aswan Faisal, kakak kandung dari Ustadz Jeffrey. Sama, menerapkan pola seperti ini. Jadi Al-Quran, hafalan Al-Quran tetap didasari oleh kitab kuning. Kenapa? Orang yang mampu menguasai ilmu kitab kuning, entah itu dari nahu, sorof, balago, mantik dan seterusnya, itu akan mampu memahami. Akhirnya ketika ada muncul bentar-bentar mengkafirkan, bentar-bentar bid'ah, bentar-bentar khilafat, macam-macam. Sekarang itu masyarakat yang ke kiai nggak mau, ke ustadz males, apalagi ke pondok pesantren karena mungkin udah merasa berumur, larinya ke YouTube. Nah sekarang di YouTube ini kan tidak ada filter, Pak. Barangkali silakan lihat yang jenggotnya sak mene-mene, Pak, sing buat atau irang, Pak, betul nggak? Jidatnya hitam, jenggotnya segini, bentar-bentar kafir, bentar-bentar bid'ah, bentar-bentar sesat. Astagfirullahaladzim. Tapi ketika tayangan itu diterima oleh santri-santri yang sudah menguasai kitab kuning, dia akan tersenyum, nggak usah jauh-jauh. Kalau Kiai Gus Nur Hayid beliau melihat ke depan yaitu puasa. Saya coba ke belakang. Ini satu contoh aja, satu contoh. Kemarin ada sebuah peristiwa luar biasa dalam Islam namanya Isra Mi'raj. Sehingga para kiai, para ustadz, para dai berceramah tentang satu ayat. Wah pasti ini semua. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini jamaah diam ngikutin apa diam apa nih? Menyimak, alhamdulillah. Ini kan tenar, populer. Ini contoh sedikit aja ya. Karena jujur saya sendiri merasa prihatin dengan kondisi sekarang, bentar-bentar YouTube, bentar-bentar YouTube, yang anu. Nih, ini contoh aja. Orang yang sanggup menguasai kitab kuning dari ayat ini bisa memahami makna sebenarnya. Subhanalladzi, maha suci Allah. Kalau santri kan ngomong, iya maha suci. Maksudnya maha suci apa? Ini kehebatan orang yang betul-betul sanggup menguasai ilmu kitab kuning. Kenapa di dalam kitab kuning itu ada tafsir, ada hadis, fikih, tauhid, kemudian ada lagi tasawuf dan segala macam. Ketika ditanya, Kiai, Pak Ustadz, punten, iya itu maha suci, tapi maksudnya bagaimana? Kebingungan. Loh kalau sekedar Kiai Nur Hayid mah beliau sudah menguasai. Ini Pak Ustadz sampaikan begini supaya apa? Ini menjadi bukti bahwa ternyata santri pun ketika Al-Quran sudah dihafal, dikuatkan dengan kitab kuningnya. Ketika santri yang lulusan dari As-Sofa itu bisa menjelaskan, oh maha suci itu maknanya apa? Ini makna tanzih. Silakan buka tafsir Jalalain.
Maknanya apa? Makna tanzih. Iya, maksudnya bagaimana? Tanzih di sini Allah suci. Allah mendeklarasikan datnya sebagai dat yang maha suci ketika ingin menyampaikan sebuah peristiwa yang luar biasa. Apa itu? Kata Allah, aku ini suci. Suci dari apa? Suci dari sifat-sifat kemakhlukan. Tuh. Ini santri yang bisa. Maksudnya bagaimana? Ya, karena peristiwa Isra Mi'raj itu hanya Allah yang bisa membuat skenario ini terjadi, tidak yang lain. Tuh, pertama diterusin sampai jam berapa? Kiai maafin ya, saya ini jujur kalau momentum ini saya pengen banget menyampaikan apa. Saya tadi sempat nangis. Seorang anak berkebutuhan khusus, Allah berikan kemuliaan. Itu di hikmah himpunan Qori-Qori'ah UIN Syarif Hidayatullah, ada beberapa orang tunanetra tapi hafal Quran. Itu Masya Allah sampai menghafal Quran pakai Al-Quran Braille. Makanya saya bilang, butanya itu bukan kekurangan tapi kelebihan dari Allah. Kenapa? Allah jaga penglihatannya. Sepakat. Tuan Guru mengutip dari kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali, saya pun sama. Bahwa ternyata mata itu menjadi gerbang kemaksiatan hati. Sedangkan menghafal Al-Quran itu butuh kebersihan hati. Makanya tunanetra itu buat saya kelebihan. Kenapa Allah jaga? Kembali lagi. Orang-orang yang sudah menguasai ilmu kitab kuning dan semuanya bisa apa? Memberikan penjelasan secara apa? Secara objektif. Maha suci Allah, suci dari apa? Sifat-sifat kemakhlukan. Alladzi asra bi'abdihi. Cukup aja sampai situ. Ini menjadi jawaban kalimat bi'abdihi ay abdun. Nanti santri bapak-bapak, santri ibu-ibu yang jebolan dari sini akan bisa apa? Menjawab beberapa pemahaman yang katanya mempelajari ahli filsafat. Itu di Ciputat ada namanya Islam Madhab Ciputat, Kiai. Dulu pernah berkembang. Islam Madhab Ciputat. Saya bingung. Itu imamnya siapa itu? Nggak tahu. Imam Samudra udah di sono ya? Iya, begitu. Nggak tahu itu imamnya siapa. Itu ketika santri jebolan Asofa ini akan bisa menjawab. Kenapa ada berpendapat orang Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu hanya perjalanan roh? Kalau sama santri sini dijawab, nggak bisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan Isra dan Mi'raj dengan roh, ya jasad. Kenapa? Pakainya bi'abdihi ay abdun. Jadi nanti santri ibu, santri bapak yang mondok di sini, keluarnya nanti, mukimnya nanti dinyatakan lulus dari sini akan menjadi pemikir-pemikir hebat, bisa menjawab tantangan di masyarakat. Kenapa pakainya bi'abdihi? Kenapa? Kalau ay abdun di sini silakan buka kitab Lisanul Arab karangan Syekh Ibnu Mandur. Ketika abdun yang dipakai adalah apa? Ini ada kesatuan antara ruh dan jasad. Jadi Rasul ketika Isra dan Mi'raj, ya ruh, ya jasad. Pakai kendaraan, apa katanya? Buruk. Buruk itu kan barkun, kilat dari cahaya. Nah, dokter nih. Dokter, kecepatan cahaya berapa, dokter? Oke. Kecepatan cahaya dalam ilmu sains dan teknologi 300.000 km per detik. Rasul naik kendaraan namanya cahaya. Jarak dari kota Mekah ke Palestina, Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, ada mengatakan 4.000 mil dari map. Ketika dikonfirmasi di dalam kilometer, sekitar 5.000 atau 6.000 kilometer. Lah ini kecepatan buruk 300.000 kilometer per detik. Valentino Rossi, tahu Valentino ini lagi musim Mandalika masalahnya. Mandalika ini menjadi salah satu wasilah Allah angkat derajat NKRI ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mandalika Valentino Rossi tercepat ketika beliau memacu kendaraan super luar biasa itu hanya 367 km per jam, bukan per detik.
Mark Marquez di bawahnya, Giovinazzo pun di bawahnya, Rosidin apa Valentino Rossi? Valentino Rossi. Kalau orang Indonesia Rosidin. Tuh. Itu buatan manusia, ini made in Allah. Buruk. Lah kalau bapak-bapak naik buruk, Pak, melesat, itu baju koko sama peci bapak ketinggalan, Pak. Saking ya naik motor aja, motor nih sekarang ada Vario 160 kan ya, betul, yang terbaru. Coba dipacu pakai kecepatan 100 km, nggak pakai helm, ini pada begini-begini Pak, bener nggak? Lah naik buruk, kok bisa terjadi? Subhana, maha suci aku yang berkehendak, kata Allah, aku yang memiliki kuasaan tanpa ada batas. Jangankan memperjalankan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra Mi'raj, aku ciptakan alam jagat raya ini, tidak ada intervensi dari pihak manapun, tidak ada pertolongan dari pihak manapun, cukup Allah, kata Allah. Nyambung terakhir, digital teknologi. Saya berharap digital teknologi pun bisa diperdalam. Kalau perlu mendatangkan instruktur-instruktur hebat, kalau perlu belajar juga intel cyber. Ini di kepolisian, alhamdulillah ya Pak Polisi, dengan segala hormat mohon maaf, saya beberapa kali ikut di Ciputat dengan Pak Gatot Adi Pramono, insya Allah paham, beliau nyebut saya Ucep sini loh begitu, kalau karena alhamdulillah beliau menganggap saya sebagai anak, alhamdulillah. Dan di TNI juga alhamdulillah saya sering isi di Kopassus grup 3, jadi saya dengan TNI maupun Polri, alhamdulillah Allah kasih kesempatan dan menjadi anugerah terindah buat saya bisa dekat. Jadi insya Allah. Nah ini luar biasa. Harus apa? Dibekali juga dengan apa? Teknologi. Butuh. Untuk apa? Menangkal informasi-informasi yang tanpa ada dasar sumber hukumnya, informasi hoax di media sosial. Karena ini luar biasa. Saya ada beberapa grup sampai saya bisukan. Inilah, wo minyak goreng lah, wo Mandalika lah, wo ini segala macam. Saya cuma senyum aja, ya Allah. Tapi kan namanya jamaah pada nanya, Kang Usep, ini gimana? Apaan? Itu Mandalika. Kenapa Mandalika? Mandalika ngedatengin pawang, wis bagian biarin. Gitu. Lah iya, dulu Pak Dokter mohon maaf, kalau ada acara hajatan biar gak hujan, kolor dilempar ke atas tenda. Dulu di kampung saya. Jadi kembali ke intinya bahwa untuk meningkatkan dari sikap masyarakat adalah apa? Drill terjadi di masyarakat ketika berjuang untuk bertahan hidup di tengah Covid adalah apa? Munculnya ide-ide kreatif sehingga banyak usaha-usaha rumahan yang dijual dengan online. Itu luar biasa. Saya dapat informasi dari pihak Grab, dari pihak Gojek, kemudian Shopee Food, itu ternyata antusias masyarakat untuk daftar punya toko rumahan itu sangat pesat ketika masuk Covid. Ini pada akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, setiap aku berikan musibah pasti ada hikmah. Hikmahnya salah satunya itu. Masyarakat mulai berpikir, oh iya ya. Bikin usaha rumahan, masak, yang dipecat dari restoran jadi chef gitu di rumah, malah bikin restoran di rumah. Antri, Pak. Antri yang order. Jadi buat masyarakat peranannya adalah apa? Berbaik sangka kepada Allah, kemudian bersabar, kemudian ada terus berusaha. Yakin, seyakin-yakinnya Allah jauh lebih sayang kepada kita dari apa yang kita duga. Allah jauh lebih sayang kepada kita dari apa yang kita duga. Percaya itu, yakin itu, rizki Allah yang akan memberikan. Caranya entah bagaimana, silakan. Bahkan kalau boleh, kalau saya secara pribadi sering mendawamkan kalimat doa Nabi Yunus. Allahumma inni as'aluka bismikal makhzuni wal maknun, ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram, an taghfira li dzambi wa tarhamni wa an taj'alni min amri farajan wa makhrajan wa an tarzuqani min haitsu ahtasib wa min haitsu la ahtasib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu barangkali bisa. Oh, gak ini ya? Dan nanti sama Kiai bisa ada. Beliau sudah menguasai itu. Makanya buat saya dulu tahun berapa ya Kiai pertama kali kita ketemu waktu itu? Acara di tengah sawah, acara maulid apa-apa waktu itu ya? Tahun berapa itu? Entah 6 tahun yang lalu apa dengan Kiai juga waktu itu ya?
lupa itu waktu itu dengan Gus Gufron ya kalau nggak salah. Dengan Gus Gufron. Alhamdulillah hari ini pun salah satu keberkahan, salah satu anugerah terindah dari Allah buat saya hari ini adalah bertemu dengan kiai, bertemu dengan syekh dan juga para alim ulama yang lain dan orang-orang hebat yang lain. Dengan segala hormat, dengan segala kerendah hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Kalau ini talk show, narasumbernya itu gaspol semua. Jadi sebetulnya nggak perlu moderator. Tapi kalau kita berhasil menikmati empat gaspol hari ini, alhamdulillah tugas dadakan sudah saya laksanakan. Dan terakhir tadi disampaikan, apa kita sebagai masyarakat harus bersikap? Ya kita harus sabar, kita harus teliti mungkin ya maksudnya tadi. Kalau saya dulu dapat nasihat itu jangan mudah gumunan. Jadi kalau dapat sesuatu itu check and recheck. Bertanya sebelum share. Jadi sebelum sharing baik pelajari dulu gitu kan. Seringkali kita pengen lebih karena sombong. Ingin menjadi yang pertama membagi. Yeah. Seringkali ingin jadi yang pertama membagi walaupun berusaha sopan. Ini benar apa enggak sih? Benar enggak ya? Kadang-kadang kan gitu. Padahal itu ujub. Nauzubillah min dzalik. Ujub untuk menunjukkan gua dapat duluan loh. Nah, itu kalau dia lakukan recheck and recheck atau bertanya secara japri kepada kiai atau guru atau yang diketahui, insya Allah itu akan meredam. Karena teknologi itu sifatnya netral. Tergantung kita akan gunakan seperti apa. Di dunia apapun, di sektor apapun. Terima kasih para kiai, para ulama, para pelaku usaha profesional. Mohon maaf bila dalam proses ini banyak kesalahan, bukan salah para pembicara, tapi itu pasti salah moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo di tabarruk untuk cek. Bismillah. Bismillah. Cek. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. إلهنا يا سيدنا ويا مولانا ويا خالقنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا رحمن يا رحيم يا ذا المنة والفضل، اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن ترحم والدينا ومشايخنا وإخواننا، وأن تدخلهم فسيح جناتك، وأن تغفر لهم ذنوبهم، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا،
واجعله الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته لأحد من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، وأن تذكرنا منه ما نسينا، وأن تيسر لنا حفظه، وأن تجعلنا من الذين يتلونه آناء الليل وأطراف النهار، وأن تجعله لنا رفيقا في دنيانا وشفيعا لنا في قبرنا وآخرتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قربنا إليهما من قول أو عمل، ونعوذ بك من سخطك ومن النار وما قربنا إليهما من قول أو عمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا أبا القاسم أبا الزهراء أبا إبراهيم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya para pembicara yang luar biasa. Yang terakhir kita kasih plus buat beliau semuanya. Terima kasih pada Tuan Guru Syekh Khalil. Moga-moga nanti tidak bosan-bosan untuk bisa hadir silaturahim di sini. Terima kasih Pak Tripa, Pak Ustadz Usep, Pak Kiai Marbun, Pak Kiai Hayit, dan Pak Suryo. Dan terima kasih atas hadirin semuanya. Semoga berkah bagi kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto. Ya langsung dah Bapak. Silakan ya. Mohon izin foto Pak Lurah, Pak RW semuanya, Pak Kiai Tatang, ya monggo. Ya, saya juga minta para hadirin, Pak Kiai Khosin, Pak RT semuanya, kita foto biar keren gitu. Kita akan masukkan media alam goib. Ya, monggo para pengurus, Pak Kiai Salam.
Ya. Itu pengurus MUI kok malah ngikut moto gimana? Pak Jindong, monggo.